Selamat datang Bapak Firmandi Zakaria Halo, di sela-sela kesibukannya menidurkan anak. Saya ganggu malam ini, ya Allah. Sangat berdedikasi sekali Bapak ini dengan keluarga dan tetap di ya, pekerjaan, alhamdulillah. tetap di passion, luar biasa. Jadi satu ya. Karena pertama kalinya ini saya wawancara bapak-bapak. Setelah kemarin anak baru lulus, apa namanya, siswa saya baru lulus kan. Sekarang Ya, apa namanya ya, teman-teman terus apa pernah bekerja sama bareng, pernah ya, dalam satu organisasi, udah kenal deket dan sekarang dia lebih dulu menjadi bapak-bapak. Saya juga bapak-bapak, tapi dia statusnya lebih keren lah ya. Punya anak, punya istri. Status yang lebih keren, lebih menonjol dan saya harus mengganggu. Saya ini nggak enakan sebenarnya. Maksudnya, oh iya rek, wis duwe apa, sudah punya istri, anak, maksudnya beda-beda lah ya. Maksudnya malam-malam ya jelas aku harus mencuri-curi waktu gitu kan. Nah, akhirnya tapi tetap ya, ya. menyempatkan diri. Oke. Hari ini kita akan ngobrol panjang lebar masih tentang industri kreatif dan Bapak Firmandi Zakaria ini adalah salah satu pegiatnya, terutama di bidang film, konten kreator juga, membuat beberapa apa namanya video, film, videonya ada berbagai macam ya, ada iklan, ada semacam highlight, ada juga yang video sinematik memperingati apa gitu, terus ada film-film pun juga beragam, ada yang series, ada web series barusan rilis tahun lalu, ada film-film pendek dan apa dengan produksi yang luar biasa juga, effortnya sangat bagus, terus dan sekarang mengelola yang salah satu brandnya adalah Manar Entertainment ya, maksudnya itu saya Manar sangat film, salut Kak. Ya, Manar film. Manar Films ya, maksudnya saya itu sangat excited ketika Firmandi ini meluncing Manar Film di Instagram atau di sosial media itu dia ada kayak foto apa ya, satu poster yang isinya itu kayak subdivisi. Wah. Jadi di dalam Manar Film atau Manar apapun lah ya, Manar itu kan, itu ada berbagai macam, itu ada Manar Film ya, oke, Manar yang berhubungan dengan film, ada yang kemarin cloud, no, apa ke vape ya, vape. Oh Saya iya, kurang iya, tahu tentang iya. vape ya, Manar cloud. Terus ada Ya, radio malam. Firmandi juga menggarap podcast, itu ada radio malam official. Terus ada juga yang apa weekend escape. Jadi misalkan bosen dengan rutinitas syuting film, kerjaan, kita ya. apa refreshing di weekend gitu kan dengan menyajikan konten entah masak lah, entah apa kegiatan seru di akhir pekan dan sebagainya. Terus pokoknya ada banyak yang akan kita kupas dan ini narasumbernya mumpung ada ini, dia bisa cerita banyak lah. Ini saya excited karena berani gitu loh. Maksudnya ya oke lah kalau kita ngomong Transcorp atau corporation gede lah, udah modalnya besar lah ya. Sekarang kita siapa di antara umur-umur 20-an yang berani memulai gitu kan? Ya oke lah, tokonya ada sih yang lain di jauh sana, tapi saya nggak kenal. Makanya saya wawancara yang kenal aja. Maksudnya kan ada sih orang yang ada orang yang memulai dengan brand apa gitu. Maksudnya brand grup-grup apa isinya bawa bala. Ini Firman ini Manar TV, Manar Film dengan berbagai karyanya, ada yang foto produk, ada yang film, ada video, macam-macam. Jadi saya penasaran ini kegiatan dan itu masih bisa apa? Kalau nggak salah dia juga kerja, kamu juga kerja di, ya, maksudnya kerja kerja kantor ya, maksudnya di hotel Ya, atau ya. apa ya? Ya di hotel atau di Ada pokoknya di swasta. ya swasta. Jadi di sela-sela kerja utama masih bisa Hmm, menyalurkan passion yang awalnya hobi, terus keterusan karena dia udah tahu caranya ya membranding, mengolah, punya ya. tim juga yang sampai sekarang masih solid menurut saya karena susahnya itu juga memulai dan di tengah-tengah ini harus maintenance ya atau apa namanya Ya. memelihara atau supaya tetap tim itu tetap ada dan tetap bergerak pada visi yang sama gitu kan. Kebetulan ini sama-sama visi. Oke, sebelum panjang lebar mungkin saya share screen dulu hasil karya-karyanya Manar Manar Films. film. Manar Ya, Films. Ini kita lihat karya produknya. Oh, ini. Oke, ini ada Manar Films ya, ada an extraordinary Indonesian movie production and entertainment team. Artinya tidak cuma film ya, ada entertainment team. Berarti segala hal tentang hiburan. Ini ada YouTube-nya, ya. ini sudah saya buka kebetulan. Oke, bisa dibuka. Oke, kita lihat dulu IG-nya, ada Premiere, ada movie review. Oh, kedengaran suaranya. Oke, ntar. Ya, IG dulu. Kita ke IG dulu ya. Oke.
Nah, ini yang terbaru fotonya dia sendiri. Ini karya-karyanya selama 2020 kemarin. Ini ada film pendeknya ya, Survive, Konspirator yang dirilis ulang, ada Lockdown. Nah, ini kalau mau nonton Lockdown ini ada wajah saya nongol walaupun cuma 1 episode, lumayan lah ya. Sudah Firman udah baik hati mengontak saya untuk jadi aktornya walaupun saya ini aktingnya pas-pasan. Tapi ya udahlah, saya juga penasaran kayak mana sih dia visioner loh Firman ini, maksudnya waktu itu belum musim ya, orang apa Vicky Naki itu ya ada sih Vicky Naki tapi belum sepopuler sekarang. Tapi Firman juga udah paham bahwa Zoom ini bisa dibuat syuting film, bisa dibuat konten, bisa dibuat apa suatu hal yang menarik gitu kan. Saya itu kalah saya waktu itu kan. Lah saya aja baru Februari ini nyoba Zoom itu. Lah ya kan awalnya saya cuma Zoom buat ngajar kan, maksud buat video conference, cuma bisa apa cuma buat ketemu teman lama atau apa ketemu cuma gitu aja lah. Ini Firman udah berpikir bahwa ini bisa syuting film cuma pakai Zoom terus layar terus orang penasaran terus apa orang itu tetap ngikuti Kasih supaya linknya dong. iya. Kasih linknya. Nah, iya itu. Maksudnya idenya itu loh. Saya itu nggak kepikiran dulu itu. Terus ada lorong ini ada 4 film selama 2020 kemarin. Di tengah-tengah pandemi tetap produktif. Ini posternya saya itu juga sangat salut ya di apa namanya pengemasannya itu loh. Jadi kayak udah ada posternya, ada kayak apa nama posternya pun dikasih trailer yang berapa detik nih, ada yang 10 detikan, ada yang apa pokoknya pengemasan luar biasa. Terus ini salah satunya udah direview oleh media asing ya, media luar. Ini ada Cindy Singapura ya, base media Singapura yang mengulas ini dan lumayan, artinya ada orang luar yang akhirnya ngeh dan karyanya menjadi diperbincangkan ya. Terus pokoknya ini kemasannya saya BTS diupload terus di hitam putih terus dan lain-lain lah ya, ada apa lah ini yang lain misalkan ada juga yang apa konten ya komen YouTube apa reaction itu saya dulu maksud sebelum paham tentang konten itu ngapain sih orang cuma komen-komen ini, maksudnya saya nggak aku tuh apa orang cuma komen aja emang menarik ya gitu loh. Ternyata iya gitu. Maksudnya asalkan yang memang suatu hal yang excited ya. Maksudnya kayak Batman ini kan tahun ini rencana rilis kan Warner Bros dan sebagainya kan. Nah, akhirnya ambil momen gitu kan, ikut masuk gitu kan ya. Akhirnya waktu itu sih ya itu. Terus ada ini terus macam-macam lah ya lah. Ini ada penghargaan internasional dan sebagainya. Oke. Nah, ini kalau nggak salah ini adalah ya ini ada udah merambah YouTube, Spotify, dan Google Podcast. Jadi Manar TV atau Manar Film ini tidak cuma di Instagram dan di YouTube ya, ada di Spotify, ada di Google Podcast. Ya, jadi bisa dinikmati di berbagai platform. Dan ini perjalanannya sudah dituliskan juga, jadi sebenarnya nggak diwawancari juga nggak apa-apa sih. Saya cuma ngomong sendiri juga nggak apa-apa. Ini sudah ada semua di sini. Ini 2015. Memulai awal ide besarnya Firmandi dan temannya satunya yang memang bareng-bareng terus yaitu Arjuna. Harusnya sama Arjuna juga, tapi mungkin dia juga sibuk karena kepilih wali kota. Mungkin sibuk, jadi Firmandi aja ya dulu. Nanti kalau sempat ya bikin lagi. Ada Konspirator tahun 2015 dirilis dan 3.00 atau 3 AM kalau masalah ini ya, film horor. Ini dirilis 2015, terus 16 ada juga film Sembunyi. Oke, film 3.00 akhirnya masuk penghargaan Viagra Horror Film Festival di UGM. 2017, oke, berubah nama, sempat berubah nama. Jadi awalnya itu bukan langsung Manar Films, nanti mungkin membahasnya adalah mungkin prosesnya berubah itu seperti apa dan kenapa kok berubah lah. Sekarang saya tunjukin dulu bahwa ternyata dulu juga nggak langsung Manar gitu ya. Langsung dulu awalnya kalau nggak salah dulu pasukan otak kanan ya kalau nggak salah ya dulu kalau nggak salah ya, bener ya, pasukan otak kanan. Waktu ini ya, waktu masih organisasi kayaknya. Oh ya. Oh ya, ini udah ada tulisannya ini. Dilinjer. Nah, ini juga lupa saya. Ini ada tulisannya loh, Dilinjer. Dilinjer Production. Nah, ini nih Dilinjer Production. Dulu namanya itu. Ini ditulis di sini juga ini. Nah, terus YouTube channel 2017 muncul. Terus sempat pakai nama POV Entertainment. Nah, ini POV dulu baru Dilinjer. Baru ini syuting wayah, syuting filmnya yang menurutnya paling luar biasa, paling melelahkan, menurut saya sih melelahkan kayaknya. Soalnya pindah-pindah tempat dan durasi panjang.
pakai efek-efek yang luar biasa. Saya nggak tahu itu efeknya seperti apa, tapi jelas itu usaha yang patut kita ngeri lah pokoknya. Padahal itu posisi udah lulus kuliah ya, maksudnya udah bukan mahasiswa lagi, berarti kan bagi Ya. waktu antara kerja, antara tim dan sebagainya. 18 dan 19 ini rame-ramenya berkegiatan sampai 2020 kemarin. Waya rilis, Waya terpilih di Vidsi. Vidsi itu platform film-film pendek Asia. Artinya kalau bisa masuk Vidsi saat ini juga ya lumayan ya, susah loh. Dulu susah, sekarang ya susah juga karena semakin banyak film gitu kan. Terus Waya didistribusikan ke festival-festival internasional. Ini juga dia sangat visioner sekali. Sudah arahnya udah bagaimana mulai bikin film itu produksi dan distribusi sampai publisis artinya pengemasan sampai akhirnya 2020 lorong, terus lockdown ya itu tadi yang saya ikut syuting. Nah ini Rise of La Familia ini yang sangat saya apresiasi sekali. Ada Manar Claude itu konten yang vape rokok elektrik, temennya dia yang suka ngebul atau dia juga sama sih, cuma lebih sering temennya yang di syuting. Weekend Escape, Manar Films ya filmnya. Jiwa Raga Gaming merambah dunia game karena ambil momen ada banyak gamer. Ada ya, belum rilis. Oh belum. Berarti ini semacam spoiler ya saya bagi penggemar Manar Film atau subscribernya harusnya benar 2020, cuman ada sedikit penundaan yang satu itu. Ya biasa udah punya anak satu bayi lagi ya, tunda. Nggak apa-apa loh. Itu Justice League atau film apa itu ditunda berapa tahun tetap rame gitu kan, tetap orang tetap excited kan. Asalkan cara mengemasnya, cara effortnya itu udah benar. Terus ada radio malam ini sudah ada, saya sempat dengerin kemarin ngobrol-ngobrol. Saya gara-gara ini jadi penasaran maksudnya dunia podcast seperti apa. Beneran. Saya sebelumnya nggak tahu ya, maksudnya apa sih podcast orang denger, maksudnya dengerin orang bacot, orang ngomong gitu kan, orang ngomong ternyata seru gitu ya, karena kadang bisa didengerin sambil kerja, sambil nyantai, itu kayak omongan dua orang ini kadang lucu, kadang bikin horor-horor. Ternyata dunia podcast juga sesuatu yang sekarang ini booming gitu ya. Jadi dan sebagainya. Konspirator dirilis dan sebagainya. Ini adalah sedikit pengenalan dari IG dan kita sekarang masuk ke YouTube dulu. Ini ada Manar TV, lumayan. Banyak banget ya. Hah? Banyak banget yang dikenalin. Oh iya. Enggak, nanti tinggal dibahas atau dipotong kalau yang enggak sesuai. Kalau yang kepanjangan dipotong. Ini siluetnya dia dan ini teman akrabnya, duo yang maut sekali untuk membuat konten dan aktif sekali. Ini ada total semua video lah. Ini yang tadi Claude, ini film pendeknya lah. Ini artinya ada merah-merahnya udah saya tonton ya berarti ya. Udah 242. Iya, udah nonton aku. Cuma maksudnya belum review, belum sesuatu. Ini mungkin bisa jadi nanti tak review jadi konten kan. Ini Justice League, Wonder Woman, trailer. Ini yang untuk ulang tahun HUT RI. Terus ini tentang bahas film ya, review film. Terus ini ada tips-tips juga. Jadi berbagi juga tips ya, benar ya, tips tentang kamera, tentang nulis naskah, dan yang kemarin saya juga sempat diajak vidcast atau ya semacam kayak gini juga ya, ini ya cara bikin film dengan budget minim ini kan. Ini saya masih cupu waktu itu ya. Cuma diajak doang terus ternyata jadi sesuatu gitu kan dan sebagainya. Ini ada, silakan di-subscribe bagi yang penasaran dengan konten-konten dan akhirnya selesai juga pertemuan kita. Kan udah jelasin semuanya. Berarti apa lagi nih? Itu adalah pengenalan dan banyak sekali yang dikenalin ya. Jadi Manar ini sangat kompleks ya. Mungkin dibahas semalaman ini bisa sebenarnya sampai subuh sebenarnya. Karena dibedah satu-satu terus. Tapi kita mungkin cara cepat aja. Jadi kita akan wawancara sedikit banyak Bapak Firmandi yang telah berkecimpung. Mas aja lah, Mas. Oh Mas, biar akrab ya. Mas Firmandi yang berkecimpung kurang lebih berapa tahun tadi ya? Dari berapa tadi? Tahun berapa tadi ya? 2000 berapa tadi? 13 ya? 14 ya? 15. Oke, ini saya sempat baca-baca juga. Saya tuh kepo juga. Kadang itu Firmandi ini update gitu kan, cerita tentang maksudnya. Jadi kalau nggak salah pernah waktu
SMA ya, SMA atau waktu dia sekolah itu juga sudah bikin film atau bikin edit-edit atau pokoknya kalau kayak gitu itu bener ya berarti ya? Sejak SMA ya berarti ya? Eh, enggak, maksudnya SMA itu mulai pertama ternyata nemu apa namanya hobi yang kayak gini gitu. Cuman Oh. waktu itu pernah sempet nekat syuting gitu, cuman belum tahu tuh arahnya mau kemana gitu. Oh. Berarti sebenarnya udah sedikit banyak SMA udah nyoba-nyoba gitu ya? Maksudnya dengan Coba-coba ya. ya, dengan alat-alat, ah pokoknya ada alat apa yang bisa ngerekam gitu ya? Iya, Kayak gitu ya? iya, Oh. handphone apa adanya. Handphone, terus ngeditnya juga apa ini ngedit ini kayak mana ini? Iya, adanya apa, Windows Movie Maker ya pakai Movie aja Maker, itu. PowerPoint ya pakai gitu kan SMA. Kalau nggak Iya, salah saya sempet, jadi saya penasaran, oh ternyata sejak SMA udah apa namanya ada niatan membuat karya film atau video gitu kan. Nah, sedangkan saya iya. SMA itu masih tarafnya masih nonton. Jadi saya cuma suka nonton aja. Saya benar-benar baru tahu itu kuliah. Kuliah itu baru ngerti kalau oh ada ya pembuatan film itu kayak gini kayak gini. Nah, Firman udah memulai duluan. Terus mungkin saya mikirnya kok bisa tertarik untuk membuat suatu company atau perusahaan industri kreatif itu awalnya gimana? Maksudnya kan kita kan tahu ya film itu mahal itu maksudnya butuh kamera, butuh alat-alat editing, terus ngumpulin kru, terus apalagi masuk industri atau ini kan sekarang bikin sendiri nih company itu kan. Itu nekat itu ya apa itu kan kayak mana itu kan. Bagaimana? Ya, awalnya tahun tahun berapa ya? Tahun berapa sih? Mulai 2017 ya. 2017 Heeh. itu sempet jadi kan 2015 tuh udah main syuting-syutingan tuh. Hmm, hmm, hmm. Terus 2017 eh, aku sama Arjuna Arjuna. sempat berpikir Hmm. buat apa namanya kenapa kita nggak bikin production house aja gitu. Cuman Hmm. pada saat itu sebenarnya kita belum tahu mau kemana gitu. Hmm. Awalnya pengen merambah kayak ya udah deh kita jual jasa video wedding atau Oh ya ya. apa sih ya company profile lah apalah gitu-gitu Oh. lah. Hmm. Itu terus ya cukup sering galau-galau gambling apakah ini benar apakah ini enggak, apa yang Hmm. harus kita lakukan Hmm. gitu-gitu sampai pada akhirnya eh, bom waktu itu terjadi di ketika syuting wayah. Hmm. Jadi di situ kita benar-benar nemuin apa ya? Nemuin oh kayaknya emang kita tuh ditakdirin buat bikin film dah kayaknya. Karena bukannya jual jasa juga nggak laku, bukan begitu, tapi eh, kita tuh ngerasa kayaknya kita nggak cocok sih kayak jual-jual jasa gitu-gitu. Hmm. Nggak tahu kayak ya dalam hati kan kita nggak ngerti ya, dalam hati ngerasa aja gitu. Hmm. Terus akhirnya itu setelah ya udah deh kita benar purely konten. Hmm. Konten dalam arti waktu itu 2018 ya film, sinematografi, ya project yang seriusnya pertama itu ya film wayah itu. Oh enggak. Nah dari situ ke sini perkembangan mungkin lebih ke kita ngelihat perkembangan ini juga kali, compare sama perkembangan digital visual arts gitu, digital Oh. creator sekarang mainnya main YouTube bla 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 ya kita juga Hmm. bisa dan kita juga ya kita bisa lah bikin kayak gitu akhirnya kita coba Hmm. yang bikin kayak begitu juga Hmm. tuh sampai sekarang kayak gitu. Oke. Menarik ya, karena awalnya ya nggak kepikiran, awalnya memang pure murni untuk bikin film, terus sampai akhirnya tergerak gitu. Ada titik titik bom waktu tadi ya, pada suatu momen itu kayak udahlah kita kayaknya bisa nih gerak di sini gitu kan, gerak di bidang ini nih yang kita geluti bersama dan saya yakin itu semua memang dari passion atau dari ya memang dari hati ya. Soalnya
susah ngerjain kalau nggak dari hati. Masalahnya ini kalau yang nonton ini orang-orang yang udah sering syuting-syutingan, ya tahu banyak yang udah tahu bahwa dunia itu bukan sangat kejam ya, maksudnya sangat kayak apa namanya, tidak populer. Kadang kan sering terjadi gini kan, masyarakat kan gini kan, Mas tolong editin dong videonya gitu kan. Oh editin kayak mana nih gitu kan. Ya lah Mas yang cepet aja Mas. Nah setelah kita ngomong tarifnya segini gitu kan, nah mereka langsung kayak, lah Mas cuma gitu aja lah. Ini kan masih banyak tuh yang kayak gini. Nah terus sampai akhirnya kan kita, lah kerjaan kayak gini ini kan susah mikir. Bahkan ide tadi ya, ide itu yang menurut orang-orang biasanya paling penting, paling utama, karena ya semua berangkatnya dari situ kan, ide untuk membuat filmnya, ide untuk mengembangkan konten, ide untuk kontennya kok akhirnya bisa beragam dan pasarnya pun kayak tadi nyasar gaming, nyasar apa pengguna vape dan sebagainya, itu kan susah ide lah. Nyari ide ini dikira sebentar lah, itu makanya benar-benar kalau saya itu apresiasi banget kalau masih ada orang yang menekuni passion dengan hati, terus satu kelompok gitu kan yang tetap bisa bertahan survive di tengah apa namanya tekanan yang orang-orang apa sih kayak gitulah, seperti itu menarik ya. Jadi itu seperti itu ya tadi perkembangannya. Terus titik utamanya di film Wayah tadi ya, pembuatan film, terus akhirnya di situ mungkin belajar banyak ya tentang produksi dan apa sampai macam-macam hal itu. Sebenarnya ya benar, kalau produksi itu dipelajarin ketika kita habis nonton film, besoknya kita nonton behind the scene tuh. Nah itu produksi dipelajari dari situ. Yang bikin bergerak itu ketika kita menemukan bahwa tahu caranya distribusi mau kemana. Nah itu penting banget tuh. Iya. Itu tuh memacu karena jadi ketika habis bikin film ini kayaknya bakal gue lempar ke luar negeri nih, gue mau bikin bangga Indonesia bla 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 kayak gitu kan, jadi kita jadi terpacu gitu. Kalau cuman produksi doang tapi nggak ngerti distribusi mau kemana, ya percuma, akan bosan terus, nggak ada misi yang akan dicapai, jadi ya mut-mutan aja bikinnya gitu. Ya ini mungkin proses ya upload ke YouTube itu juga termasuk keputusan distribusi sih. Jadi distribusi itu nggak harus ke festival atau ke benar. atau kemana, ya bisa aja dijual ke Netflix atau ke TV atau website luar negeri, atau memang bikin film itu memang purely buat YouTube supaya orang-orang bisa nonton karya gitu, purely begitu. Pokoknya kalau nemu itu aja sih, itu udah ketemu aja satu. Mau digimanain nih film ini, mau didistribusikan kemana, itu udah pasti kepacu. Oke, aku paham ya. Jadi anak-anak yang kebetulan ya di daerahku sekarang, di lingkungan sekolah, kebetulan ada beberapa murid pelajar atau yang bergerak di film, memang menurutku masih kurang aware banget masalah distribusi atau masalah apa namanya, setelah bikin ini arahnya kemana itu masih kurang apa ya, sense untuk mengolahnya itu masih kurang. Nah, sedangkan sekarang hari ini memang belajar ya dari Mas Firman ini bahwa itu penting padahal. Iya, maksudnya itu penting. Kalau itu udah tahu, itu memacu semuanya gitu loh. Misalkan nih tadi kita, untuk produksi YouTube, berarti kita syaratnya apa nih? Kalau sudah ada pangsa pasarnya, jelas kita harus terus dong. Nanti orang nungguin, nah daripada orang nanti apa nungguin. Nah, atau kayak tadi misalkan untuk dijual atau di platform apa namanya, video on demand ya, sekarang namanya itu video on demand ya kalau nggak salah. Nah itu kan sekarang lagi musim juga pandemi dan sebagainya, ini bermunculan semua Netflix, iFlix lah, Disney Hotstar lah, bahkan mereka juga membuat apa konten-konten original yang mana kalau nggak salah itu menjaring banyak kreator di situ. Kalau nggak salah itu bikin sayembara, bikin ayo sini film apa idemu tak danai gitu kan. Nah itu juga penting. Jadi kita ngejar situ juga boleh. Atau ke festival dan luar negeri maupun Indonesia juga boleh. Itu juga memacu ya. Karena saya yakin anak-anak yang di lingkunganku sekarang di itu cuma taunya ya udah YouTube, atau misalkan
bikin film terus kayak agak minder atau misalkan enggak Pak, cuma di harddisk aja. Jadi menurutku kayak ayo kita bikin nonton bareng terus kayak beda terus kayak dilihat lebih dalam itu kan jadi enak lah. Sedangkan ini minim ya. Tapi dulu itu sebelum pandemi ya lah. Sekarang lebih terbatas lagi ya lebih parah lagi. Makanya jarang ada kegiatan sekarang. Kalau dulu juga aku rasa kayak kurang. Tadi kan habis nonton film dilihat behind the scene ya itu aku belum kebayang loh. Maksudnya kayak oh iya ya, biar tahu caranya gitu loh. Padahal selama ini sih aku cuma nonton ya nonton aja cuma memang aku agak nggak seberapa apa interest atau tertarik ada teknis sih. Cuma memang ya itu nanti berjalannya waktu mungkin aku bakal ikut lah. Baik, menarik ya. Jadi Oh, terus ini loh, mulai dari kelas 3 SMA udah kayak gitu. Udah habis oh nonton, ya iseng kan namanya iseng ya. Dulu kan yang ah belum ada internet kan, iya internet, iya laptop, ah terus ya ada YouTube dulu kan, ah ya iseng aja gitu. Habis nonton bioskop, ah besoknya kapan nggak mungkin sih besoknya udah keluar, paling sebulan lagi itu kita oh iya kita iya cek ah mesinnya kok bisa ya orang-orang bikin kayak gini. Oh ternyata begini, orangnya banyak, repot, alatnya berat-berat ah gitu. ah. Dari SMA. Aku nggak kepikiran loh kayak gitu. Nggak soalnya kayak apa namanya? Ya aku cuma sebatas penasaran terhadap cerita sih. Memang interestku di cerita. Cuma ya sedikit banyak akhirnya waktu belajar pembuatan film di kuliah tadi memang akhirnya aku tahu bahwa oh bikin darah itu dari ini, dari A B C. Terus oke, Firman waktu itu waktu bikin film bareng di organisasi waktu itu apa bikin kaca pecah itu maksudnya kaca kaca mobil kelihatan pecah itu akhirnya aku tahu oh pakai lakban pakai apa namanya pakai pokoknya wih oh gitu caranya pakai apa kaca retak kah atau Ya, darah dan ya. sebagainya menarik kan memang oh berarti Arjuna dia filmnya, oh film Juna filmnya apa ya filmnya Arjuna itu. oh Arjuna ya Ya yang iya 03 itu loh. Pakai oh ya pakai itu kayaknya pakai pakai isolasi kertas ya, isolasi lakban kertas dulu. ya isolasi bening yang kelihatan retak-retak gitu kan akhirnya. Iya. Menarik ya, jadi bisa dicontoh siapa tahu ya mungkin udah banyak juga sih yang gitu dan sekarang apalagi sekarang hampir semua film ngobrol ya maksudnya ya untuk bagian promosi juga gitu kan pakai green screen dan sebagainya gitu kan. Terus Firman juga udah levelnya maksudnya level belajarnya itu udah panjang ya karena kemarin terbaru di Wayah itu pun ada adegan pedang-pedangan, laser. Ya, laser itu kan ibaratnya Oh, ada laser. enggak ada. Enggak, aku kiranya Ada. udah kayak Star Wars itu loh maksudnya. Dia udah kepikiran Enggak. adegan perang ala-ala epic-epic gitu kan untuk level ukuran Indonesia dan independen dan ala-ala apalagi dia low budget gitu kan udah tapi udah kepikir gitu dan udah dia tahu ilmunya dari oh YouTube ini nonton oh kayak gini gitu lah itu aku nggak kebayang soalnya aku mikirnya udah capek nanti maksudnya wah kejauhan ini butuh kru yang banyak biaya dan sebagainya lah tapi Firman udah kebayang jadi seperti itu ya terus tadi itu sempat bikin distribusi sampai luar negeri ya itu iseng-iseng juga ya awalnya masih kayak apa aja sih festival-festival di luar negeri atau misalkan kayak mana sih caranya itu kan awalnya iseng atau dikasih tahu teman atau gimana itu? Enggak pernah ada yang ngasih tahu. Itu dulu waktu dia pas kelas 3 SMA masuk kuliah terus senang sama film ya akhirnya namanya kita pegiat seni kan ya pegiat seni itu intinya tuh pengen dapat gelar. Gelar itu dalam arti kita menang kejuaraan sama lah kayak atlet kan pengennya kan dapat juara sesuatu apa gitu. yang ya sesuatu label yang itu achievementnya ya achievement mereka ketika sama ya di pegiat seni juga ada achievementnya yaitu pengen menang award gitu kan oke di nyanyi juga ada awardnya kan. ada Jadi ada memang salah satu ya achievement akhirnya kan cari tahu tuh apa aja sih kalau achievementnya di film begini ya dulu yang penting punya laptop aja di rumah enak browsing kalau daftar tuh begini caranya ada salah satu website yang memang memfasilitasi buat daftar gitu.
gitu. Oh ya. Indonesia ternyata juga ada nih event-eventnya kayak gitu. Dari Saking tahu iya, saking kayak penasarannya ya maksudnya dan makanan. iya penasaran dan hasrat untuk itu tadi ya. Yang namanya kita berkecimpung di sesuatu hal itu kan sedikit banyak juga nggak munafik ya karena ya siapa tahu kan dalam lubuk hati kan kita udah berusaha keras dapat apa nih gitu kan paling enggak ya suatu hal yang label aku pernah ke sini loh ini loh ada kejuaraan atau ini loh aku udah pernah ikut ini ketemu sama orang-orang keren di situ ya kan itu bisa jadi dan itu juga bisa memacu kita gitu kan ya terus apa namanya jadi akhirnya tahu ya aku pun juga waktu itu dari kamu kalau nggak salah beneran waktu itu kan kamu yang Mas buka ini Mas apa short film The Pot kalau nggak salah itu beneran aku nggak kepikiran nggak kepikiran sampai akhirnya Oh, iya 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 waktu ingat kita di ingat. Sekre kalau nggak salah waktu itu. Aku inget waktu itu. Jadi kayak, wih kalah aku loh udah berapa, maksudnya aku kan kebetulan aku itu lebih tua, setahun 2 tahun. Nah, akhirnya aku lebih duluan di situ. Dan ketika Firman masuk, Mas, iki loh Mas Ono, short film The Pot, apa film Freeway atau apa itu, barulah Ya, aku ternyata banyak sekali dan banyak. macam-macam itu di situ dan apa namanya dan aku baru sadar bahwa tidak sesempit dunia tidak sesempit itu dan akhirnya festival film pun ada banyak di apa belahan dunia lain dan aku udah kepikiran waktu itu ya sampai aku kepikiran bahwa mungkin ya film kita bisa jadi biasa saja di sini tapi bisa jadi menjadi suatu hal yang menarik bagi negara lain daerah lain bisa jadi gitu kan paling tidak siapa tahu orang sana butuh nonton karya dari Indonesia, dari karya Iya. independen kita gitu kan ya. Mungkin seperti itu ya, Tapi kan karena emang udah banyak, iya, maksudnya dalam arti intinya seberapa menarik cerita kalian waktu bikin itu gitu loh. Maksudnya dalam arti Indonesia itu orangnya tuh kreatif-kreatif. Orang benar, motor benar. motor nggak kenapa-kenapa aja bisa dimodif loh. Itu padahal Unboxing. motor yang bikin kan udah profesor tuh pasti gelarnya. Iya, ya jelas. Yang Pabrik. desain ya kan, yang ngedesain, packaging, Heeh. proses distribusi dan lain-lain, yang mikir konsep kenapa motor itu bentuknya kayak gitu udah profesor tuh. Ya, udah Sama orang pro di Indonesia bidangnya lah ya. iya sama orang Indonesia dimodif lagi kan orang Indonesia tuh spesial sebenarnya. Iya, cuma Inspirasinya tuh banyak. bener bener bener. Aku baru ngeh banget itu. Dan Iya kan? iya 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 iya, ngerti ngerti. Jadi, wih luar biasa. Jadi aku itu ya belajar banyak dari mana-mana ya. Jadi ketika ketemu Firman ini, wah short film The Pot akhirnya itu tuh. Nah habis itu akhirnya barulah aku berkelana ke mana. Soalnya waktu itu aku cuma taunya memang jadi gini, aku tahunya waktu itu cuma film Hollywood ya. Waktu SMA ya kuliah awal-awal masuk organisasi film itu cuma film Hollywood dan setelah itu barulah masuk ke belum masuk ke film-film yang aneh-aneh, film-film pendek, film-film setengah pendek, eksperimen dan sebagainya. Jadi ya itu memperluas wawasan dan ideku sih dan memang akhirnya banyak nonton terus idenya banyak cuma ya itu tadi pengen bikin lagi cuma timnya inilah sedangkan Firman ini luar biasanya juga bisa mengolah timnya. Nah, ini salah satu juga yang kadang aku juga, wah enak ini. Kadang aku juga mikir ikut Firman aja lah, nggak apa-apa. Udah ada timnya daripada bentuk sendiri gitu kan, bentuk sendiri nyari teman gitu kan. Nah itu Dari juga mungkin awal bisa, 2000 iya berapa ya? bisa diceritakan juga nih pembuatan tim dan pengelolaannya gimana itu waktu itu. Jadi awalnya 2000 ya kalau tim itu memang sejujurnya datang dari ketika berorganisasi kan. Benar. Ketemu ini itu kenal, dapat teman baru. Terus waktu itu kan dikelompok-kelompokin ya. Iya, iya benar. Itu dikelompok-kelompokin, terus kayak kita disuruh satu kelompok tuh bikin film gitu. Ala kadarnya nanti maksudnya nanti bisa bisa di screening ya, bisa di screening terus Ditayangkan, di screeningkan. board, kan? Ya, ya, Gitu. Pembentukan tim itu sebenarnya gini, yang buat orang-orang dilema bikin film dengan tim banyak itu kan apakah
orang-orang itu mau gitu kan. Hmm. Apakah kalau misalnya nggak digaji gitu. Nah, mereka mau. ini ya ini benar. Ini yang banget lah pokoknya. Nah, sebenarnya ya selama pengalaman sih, intinya kita tuh nyari orang yang satu visi dulu. Ya, benar. Satu visi. Ya kayak bangun bisnis kan nggak bisa lah. Misalnya bisnis orang 3 nih, yang punya ide si orang si A, si B sama si C ini ikut aja. Cuman si B sama si C ini satu visi sama si A, cuman dia nggak bisa mikir misalnya gitu. Ya karena mereka satu visi, ya mereka semua harus berani rugi dong. Harus berani ya bulan pertama atau tahun pertama bahkan. Itu kan nggak bisa bagi-bagi rezeki kan, nggak bisa bagi-bagi hasil. Belum, gitu. Anggaplah belum apa ya, kalau ekonomi itu belum revenue titik poin revenue atau sustainable. Iya, belum sustainable. Kan sama kalau menurutku bikin film juga gitu. Kita nyari yang sevisi. Ya kalau orang nanya, emang ada yang mau? Ya kita nyari yang mau. Yang nggak mau ya nggak usah ikut lah. Benar. Orang iya. Misalnya satu kampus aja itu mahasiswanya ribuan loh. Ya masa iya nyari 20 orang aja yang nggak ada sih, pasti ada gitu kan. Logikanya nih, ini kita hitung-hitungan secara logika awam ya. Pasti ada. Ya dari situ kita, kalau aku sih dulu ya yakinin aja. Maksudku nih aku punya nih naskah gini, ceritanya begini. Kalau rata-rata sih mereka nggak pernah ngebahas soal emang lu mau bayar gue berapa misalnya gitu. Ya mungkin mereka ngelihat dari wah ini naskahnya aja nih kayak begini nih, ini seru nih kayaknya kita main-main kayak gini meskipun jadinya acak-acakan. Jadi naskah itu menurutku kunci utama. Kunci utama dalam ya namanya menyatukan visi. Naskah itu kan kayak bisnis plan kan jadinya. Jadi kayak nih kita mau jualan minuman nih, harganya 5.000. Itu kan udah ditulis tuh di kertas tuh, harganya 5.000. Nanti keuntungan kita 5.000 misalnya gitu. Kan teman-teman pasti tertariknya dari situ tuh, iya kan? Nah itu yang kita sepakati bersama dong. Nanti keuntungan kita berapa persen. Itu kan kesepakatan bersama. Kalau di film ya sama sih menurutku, kesepakatan bersama itu ada di naskah. Jadi kalau memang naskahnya bagus, ya orang pasti bakal bantu aja dulu gitu. Bantu aja dulu. Yang lainnya ntar gampang lah bisa lagi. Toh kalau misalnya semua itu menghasilkan, pada akhirnya akan dibagi-bagi juga kok. Maksudnya nggak akan ya tergantung orang sih, cuman yang menurutku nggak akan diambil sendiri gitu loh. Pasti ya dibagi proporsional. Oh dulu kamu bantuin aku, dulu kamu bantuin gitu aja. Yang di Wayah juga sama. Malah konspirator itu timnya waktu itu 10 orang. 10 orang krunya. Yang di Wayah itu lebih banyak. Terlibat, bisa 15 sampai 20. Itu kalau dihitung sama pihak ketiga dalam arti ada yang donatur, ada yang bikin ilustrasi sketchnya itu ada sendiri, terus yang orang visual effect itu ada sendiri. Berarti gitu. Semua kesepakatan semua pakai naskah. Iya. Nih saya punya naskah. Kalian mau ikut apa enggak? Ya kita nyari yang mau ikut lah. Yang nggak ikut juga biarin aja. Pinter ngerayu orang berarti ya. Maksudnya ya aku bawa naskah nih ya. Maksudnya aku bawa naskah nih ya. Aku yakin naskah ini gitu kan. Terus akhirnya orang naskahku nih bagus nih ya. Kan pasti juga gitu tuh. Maksudnya kan nggak mungkin baca dulu naskahku. Apa itu lah? Ayolah bacalah bagus. Berarti kan ada effort ngerayu.
paling tidak juga ada skill loh, negosiasi lah, skill negosiasi itu juga dilatih ya, karena ya bener lah kita ngajak Komunikasi. orang. Ya bener, kita harus nyari orang, negosiasi, terus gimana caranya mengemas ya. Tadi naskah itu kan ada yang apa namanya, kadang ada yang gini loh, terus aku nggak mau baca, aku ceritain aja. Ada loh yang kayak gitu kan, ya udah akhirnya kita cerita gitu kan. Atau ada yang kirim dulu ke emailku gitu kan. Udah ada juga yang gitu. Akhirnya tertarik jadi satu, dan itu kalau nggak salah memang ada naskah juga, terus ada kayak tadi ya, mungkin ada kayak pelengkapnya naskah itu, ada kayak mungkin kalau udah ada ya kayak desain produksinya ya, kayak tadi misalkan sudah melampirkan apa, gambar-gambar yang kayak visualnya gitu. Jadi orang kan, oh kayak gitu toh, perkiraannya nanti kayak gitu toh, apa gambarnya itu kan Sama kayak, ini yang paling penting proposal, dalam arti ya proposal ya, proposal eh, itu loh. kenapa Ah, bikin film, terus film benar. ini mau lari kemana nih film ini. Di zaman Benar. konspirator dulu tahun 2015 nggak bikin begitu. Oh. Ya kita running aja gitu, tapi di Hmm. wayah lebih profesional, lebih ada proposal, ada Hmm. tujuan, terus ada di lampiran belakang juga. Maksudnya kalau ini bakal jelek atau buruk, ini bakal didistribusikan ke seluruh dunia lewat festival ini ada listnya. Hmm. Jadi maksudku biarkan mereka akan berpikir sendiri. Maksudnya, wah kalau aku join ini kayaknya seru juga nih kalau bisa dapat apa gitu di Itali gitu ya, atau di Rumania gitu. Siapa tahu? Iya. Ya,